Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam buat teman-teman. Jangan lupa di-download dulu. File latihan ini sebenarnya sudah pernah dikirim ya di grup gitu, di-download dulu, teman-teman gitu. Hmm, dari dari kita ini ada database, teman-teman. Ya, database soal statis dinamis dan sparkline gitu, teman-teman. Nah, ya teman-teman, kemarin yang kita udah kelarin tuh udah init image, sekarang tinggal database, teman-teman. Nah, di database eh, database ini teman-teman, di database ini kita bakalan menganalisis gitu ya, berdasarkan pertama jumlah rata-rata jumlah rata-rata eh, jumlah rata-ratanya. Kalau misalnya gini, dia ada daftar karyawan nih, daftar karyawan ini kalau dirata-ratakan ya, gajinya berapa, terus kalau dijumlahkan rata-rata gajinya berapa, terus kalau disamkan rata-ratanya berapa. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi ini kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, dari sini kita bakal juga ngitung ya jumlah orang yang umurnya 22 itu berapa orang, terus em, jumlah gaji maksimumnya berapa, teman-teman, gitu ya. Jadi misalkan nih yang umur 22, oh kalau di kita tuh gaji maksimumnya sekian gitu. Nah, nah kurang lebih hal-hal kayak gitu, teman-teman ya, yang diinginkan. Oke, jadi teman-teman hitung jumlah gajinya, rata-rata orangnya, terus jumlah orangnya sama gaji maksimalnya. Oke, nah oke, sampai sini dulu. Soalnya aman nggak kira-kira buat soalnya di database ini? Ada yang mau ditanya nggak? Buat soalnya apa masih bingung nggak cara baca soalnya dulu? Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak buat baca soalnya dulu? Oke, pas ya. Nah, oke, caranya adalah eh, yang pertama teman-teman gini. Yang pertama teman-teman bakalan ya bakalan bikin ya bikin suatu name box dulu. Ini dari A1 sampai C11 dibikin name boxnya, teman-teman ya. Habis dibikin name boxnya, teman-teman teman-teman bakalan bikin rumusnya sama dengan ya ya. Ini ingat nggak kalau buat rumus sebelumnya, kalau untuk menjumlahkan tapi ada kriterianya. Kira-kira teman-teman ingat nggak rumusnya apa? Oke, betul. Nah, sum if. Nah, ada alternatif lain selain sum if. Jadi, kan ini kan sum ditambah dengan if. Ya, alternatif lain adalah D ditambahkan dengan sum. Oke, betul. Jadi, alternatif lain ada D sum, teman-teman. Ya, D sum, sorry. D sum. Nah, bedanya di strukturnya. Struktur rumusnya gini. D sum, database-nya duluan. Table-nya duluan. Field itu kolom. Ya, kolomnya apa? Kolomnya gaji. Terus kriterianya umur 22. Oke, nanti tinggal klik enter, hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira.
Oke, kira-kira ada yang mau tanya nggak? Jadi database field dari kriteria. Ada yang mau ditanya dulu? Oke. Coba ulangin Bang. Oke, saya ulangin. Jadi gini teman-teman, database ya, database-nya itu adalah oke, database-nya itu dia adalah ini ya, database itu adalah gini ya. Database itu adalah tabelnya teman-teman. Ya, dia adalah tabelnya teman-teman. Tabelnya apa? Nah, tabelnya kan stuff. Jadi satu tabel itu di blok. Nah, field ini kan konteksnya sum. Kita mau jumlahin kolom apa sih? Kita kan mau jumlahinnya kolom gaji. Jadi teman-teman fieldnya C1. Ya, selain C1, teman-teman bisa juga kayak gini. Ya, intinya cuma minta judul kolomnya. Ya, dia nggak minta di blok semuanya. Cuma minta judulnya doang. Kan judulnya gaji. Oke. Nah, kriterianya. Nah, ini yang unik. Kriterianya kan umur 22. Nah, pertama judul kolomnya apa? Umur. Yang kedua datanya apa? Datanya 22. Jadi emang harus atas bawah kayak gini kriterianya. Jadi kriteria nggak bisa nih kriteria kiri kanan nggak bisa. Harus atas bawah kayak gini sesuai dengan ini. Oke, sampai sini tuh ada yang mau ditanyain nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Ya, kita kenapa dua hasil nggak di blok? Nah, betul, betul, betul. Umur 22 gitu. Jadi yang pertama itu yang E5 mewakili judul kolom, yang E6 mewakili dari isi kolomnya. Kan umur 22. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kak, aman gak sampai sini? Makasih Kak. Oke, aman ya? Oke, baik. Kalau aman kita lanjut. Nah, buat average. Kalau tadi desa berarti kalau average kira-kira rumusnya apa nih teman-teman? Tahu nggak? Oke, pas ya. Siap. Oke, fieldnya adalah gaji. Oke, klik enter. Oke, pas ya. Pas ya. Oke, nah buat decount ini tinggal decount. Nah, kali ini decount coba bantu saya deh. Database-nya apa? Kalau decount database-nya apa, teman-teman? Buat teman-teman yang mau sambil misalkan mau ibadah dulu juga boleh gitu ya.
Oke, database-nya apa? Database-nya apa? Yang Dekon database-nya apa tadi? Masih ingat nggak? Teman-teman yang lain gimana nih? Staff column, betul ya? Staff. Kolomnya apa? Tahu nggak? Fieldnya apa sekarang? Oke, apa? Betul. Umur, umur atau gaji atau nama. Nih, lihat deh. Sistemnya gini sih. Sistemnya orang itu gini. Kita deh, teman-teman ngitungnya gini. Lihat ya. Saya pakai cara pertama. Ngitungnya gini. Umur 22. Ini umurnya 22, umur 22, umur 22, umur 22, umur 22. Itu yang pertama. Cara satu. Cara kedua, ini umur 22, ini umur 22, ini umur 22, ini umur 22. Itu cara dua. Cara tiga, ini umur 22, ini umur 22, ini umur 22. Kira-kira cara satu, dua, atau tiga yang benar? Di field apa kira-kira yang benarnya? Kalau buat di count, kan count gitu ya cara ngitungnya. Gimana? Bet, nah, bet, oke, kira-kira apa? Nggak, gini. Mungkin nggak kita ngitung umur 22, kita count dari nama. Mungkin nggak? Saya tanya beberapa teman-teman yang lain. Mungkin nggak kira-kira? Saya ngitungnya dari namanya. Ketahuan nggak kira-kira kalau dari nama? Ketahuan nggak kira-kira kalau dari mana? Nggak. Nah, kalau dari gaji, kira-kira ketahuan nggak? Ada nggak sih di sini yang di kolom gaji ini, di field gaji ada nggak? Oke, berarti fieldnya apa kira-kira? Betul, fieldnya umur. Oke, sampai sini paham ya? Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak? Sorry. Oke, paham ya? Nah, kriterianya baru ini, umur 22. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, baik. Nah, dekon A juga sama. Kayak dekon A juga sama. Dekon A sama dengan dekon A. Sorry, di sini hujan deras banget ya. Dekon A, database stock. Fieldnya adalah umur, sisanya adalah gaji. Kayak kira umur 22. Kayak gini. Nah, gaji maksimal apa? Ya, makanya D-Max teman-teman. Ya, D-Max, staff, fieldnya apa nih kira-kira sekarang? Fieldnya apa kira-kira sekarang?
Gaji betul, kita gaji sekarang. Kayak kriterianya baru ya atas bawah. Nah, oke ya. Nah, kita statis dan dinamis ya. Oke, soal statis dan dinamis, teman-teman. Ya, soal statis dan dinamis ini, teman-teman, ya, teman-teman saya bedakan statis dulu dan dinamis. Oke, statis itu dia nggak bisa diotak-atik di kolomnya gitu ya. Ini dinamis. Oke, statis dulu ya. Oke, ini oke. Statis itu gini, teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak praktekin free span? Masih ingat praktekin free span? Misal saya pengen dua baris paling awal ya, dua baris paling awal ya. Nih, saya copy paste dulu. Masih ingat nggak cara praktekin free span? Ada yang mau ini? Masih ingat? Ingat ya? Nah, nih, misalkan saya kasih pembatas gini ya, di nomor tiga ya. Misalkan saya pengen, em, oke, tiga baris paling atas nih buku gitu ya. Jadi ketika saya scroll ke bawah, nah, tiga baris paling atas ini tetap di sini. Kira-kira saya ngebloknya dari baris ke berapa? Kalau kayak gini, berarti. Yap, betul baris keempatnya. Jadi kita baris keempatnya, kita klik view, ya, kita klik view, terus ke bagian Crispin. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, tadi kita scroll ke bawah, hasilnya gini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira sampai sini. Atau ada bingung? Oke, baik. Yang dinamis gini, ingat ya. Yang dinamis itu cuma gini aja, teman-teman. Oke, ini soal 4 tuh sebenarnya sangat-sangat mudah gitu ya. Eh, Kemarin kita pengen habiskan gitu. Tanggung, cuman kalau ada satu pertemuan kita habiskan di pertemuan akhir gitu. Jadi gini, teman-teman. Dinamis tuh cuma gini. Saya bedakan dulu ya. Saya bedakan dulu deh. Saya bedakan dulu yang ini saya ganti jadi Bandung. Ini saya ganti jadi Pensil. Ini saya ganti pensilnya jadi 1.000 ya harganya. Nah, ini kita scroll.
Oke. Nah, CTRL plus A, ya, kita klik insert, ya, CTRL plus A, kita langsung insert to table. Jadi dinamis tuh kayak gini, teman-teman. Oke, misal teman-teman pengen tahu yang di Bandung aja. Nah, kurang lebih gini. Ini biasanya buat kasir, gitu ya. Buat rekap data kasir pakai ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau kecepatan nggak? Kira-kira saya jelasin nih. Kalau kecepatan boleh banget gini. Betul, sama kayak ngefilterin. Coba ulangi, Kak. Oke, saya coba ulangi ya. Jadi gini, teman-teman di blok semua dulu. Oke, kita klik insert. Ya, kita klik insert. Kita klik table. Oke, diklik OK hasilnya gini. Oke, sampai sini aman buat Mas Abdul. Satu table aja sebenarnya. Aman, Kak. Lanjut. Nah, kita lanjut ke sparkline ya. Nah, ini terakhir teman-teman. Jadi ya, sebenarnya sangat-sangat sangat mudah gitu. Nah, di kita ya, di kita itu teman-teman ya, di kita teman-teman gini. em, Sparkline itu biasanya kami gunakan untuk kita menganalisis gitu ya, menganalisis apa ya, menganalisis eh, data penjualan cabang gitu. Misal gini, teman-teman ada data analisnya buat nge-project ini dan sebagainya. Nah, teman-teman bilang gimana ya perkembangan selama setahun terakhir nih di cabang ini apakah turun, apakah naik ya performa cabangnya gitu. Nah, untuk tahu naik turunnya atau untuk tahu trennya teman-teman, ya itu teman-teman teman-teman apa ya? Teman-teman bisa menggunakan ya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya fitur Sparkline teman-teman ya. Fitur Sparkline ini ya, fitur Sparkline ini teman-teman gini. eh Fitur Sparkline ini teman-teman gunakan tapi bukan sebagai alat analisis, tapi cuma ngelihat eh, naik turunnya doang gitu ya. Jadi dia nggak bisa sebagai alat analisis buat performa performa detailnya. Tapi dia kayak gini. Contoh ya. Contoh. Saya kasih tahu cara Sparkline dulu. Nah, saya kasih lihat gimana cara interpretasinya. Gini.
Ini dari 20 sampai 27 di blok dulu. Ya, oke. Oke, ini klik insert, terus sparkline line, terus location range-nya ini, klik OK. Ya, nanti di scroll ke bawah. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira, teman-teman. Nah, lihat ya. Ini cara buatnya. Nih, cara gini. Misalnya gini. Saya tahu ternyata performa cabang Jakarta cenderung naik, utamanya di bulan Februari, Maret gitu. Nah, misalkan bisa tahu, oh ternyata karena apanya gitu. Nah, itu baru detailnya pakai grafik. Tapi kalau sparkline cuma buat lihat garisnya doang nih. Apakah naik, apakah turun. Oke, sampai sini kira-kira ngerti nggak kira-kira buat sparkline-nya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu boleh, teman-teman. Betul, betul. Nggak ada, dia cuma buat naik perkembangannya. Oke, stepnya ya. Stepnya gini. Oh, sorry, kan step. Stepnya gini ya. Diklik insert, ya. Jadi di blok dulu nih. Dari B4 sampai E4. Nah, habis itu teman-teman, ya, diklik line ini, nanti location range-nya diklik ini, oke. Oke, aman nggak buat buat siapa? Sorry, buat Mbak Widya. Nanti tinggal di scroll, asli gini ya. Oke, ada lagi?
Miss-nya di mana kira-kira? Patah-patah di teman-teman lain selain Kak Widya aman nggak? Di teman-teman lain gimana? Selain dari Kak Widya aman nggak kira-kira? Atau tadi saya kecepatan nggak kira-kira? Aman, aman. Oke, Kak Widya kendalanya di mana? Kalau di sinyal, kayaknya nggak perlu di ini ya. Biar saya langsung ke ini kesimpulan. Jadi di blog ya, ini saya nggak tahu sambil praktek atau apa, sambil apa? Ini di blog, insert, langsung line, langsung pilih location, diklik di mana lokasinya pilih, gitu ya. Jadi di blog, di blog ya, di blog, insert, line, pilih lokasinya di mana, pilih, oke, udah. Hasilnya kurang lebih kayak gini nantinya, gitu ya. Jadi besar kecil itu tergantung dari ukuran selnya. Oke. Sampai sini ada yang mau di ini lagi, teman-teman, kira-kira? Oke, sama-sama. Nah, lanjut. Lanjutannya gini, teman-teman. Ya, coba teman-teman lihat dulu. Jadi saya udah kasih lihat cara ininya. Jadi gini. Em, pertama kalau namanya performa cabang fluktuatif, ya, itu meningkat terus. Ya, sempat alami penurunan fluktuatif cenderung turun. Jadi, oke, tes tes. Oke, sorry saya terpental. Nah, lanjut ya. Terus ini adalah fluktuatif cenderung turun. Ini fluktuatif. Ada yang mau tanya nggak? Bercabangnya dulu deh. Fluktuatif itu artinya naik turun, teman-teman. Nggak tentu ya. Kalau cenderung naik, ya naik terus gitu. Betul. Nah, kira-kira kesimpulannya paling paling apa ya? Paling penting kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya Pak, teman-teman? Ada yang mau coba bikin kesimpulannya dari ini, teman-teman yang lain? Oke, aman? Tahu nggak kesimpulannya Pak? Oke, saya tadi deh, performa cabang terbaik di mana? Di cabang apa? Kalau menurut teman-teman. Yang trennya paling baik, trennya paling baik di mana kira-kira? Jadi backline itu buat ngelihat tren data. Tren itu pergerakan ya. Kira-kira pergerakan data mana yang paling baik, tren mana yang paling baik. Yap,
Jawabannya adalah Banjarmasin, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti ditulis performa cabang terbaik adalah Banjarmasin. Ya. Kalau performa cabang terburuk di mana kira-kira? Betul. Performa cabang terburuk ada di Bali. Nah, sehingga mungkin di Bali dikurangin cabangnya dan sebagainya. Tuh. Oke. Sampai sini aman ya, deh, teman-teman? Aman ya? Oke, baik. Baik, kalau aman, ada pertanyaan dulu, teman-teman. Kita masih ada 15 menit sebenarnya. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait dengan soal-soal sebelumnya boleh, soal sekarang juga boleh. Ada pertanyaan sambil mungkin Nadira boleh dibantu absensi. Boleh dari Kak Ayu mau nanya apa? Kira-kira formatting file. Tunggu ya, saya buka. Oke, sebenarnya saya nggak tahu ini data apa. Ya. Dan A itu artinya apa? A yang aksen. Kira-kira apa arti A aksen? Ini kan ada koma-koma nih. A aksen 16 nih cara baca gimana? Terus 50 000-nya gimana? Itu kira-kira ada artinya nggak kira-kira? Mas itu tuh tahu nggak kira-kira? Soalnya kalau di kayak gini aja tuh kita nggak ini. Jadinya ya teman-teman, sebenarnya ini Excel itu tergantung dari role-nya. Kalau role-nya misalnya teknik kimia teman-teman, tentu cara penggunaannya beda gitu ya. Tapi yang kita pelajari adalah role buat administrasi gitu. Jadi em, kalau misalkan role ini lebih ke finance atau lebih ke teknik apa, nah itu saya nggak bisa ini. Contoh misalnya kemarin saya diminta hitung soal Excel, hitunglah kecepatan rata-rata dari pesawat, terus juga proyeksikan berapa datangnya pesawat sekian gitu. Lalu buat report dan susun jadwalnya. Nah itu saya dikasih soal seperti itu, saya bilang wah ini nggak bisa Kak gitu, karena saya nggak ngerti rumus-rumusnya gitu. Karena harus ngerti rumusnya dulu, ya rumus di teknisnya tersebut. Nah kira-kira ini price-nya apa tuh? Aksennya apa, terus 6-nya apa, 50 apa, 0000-nya apa? Kira-kira. Kalau mau dipisahkan, dipisahkan dulu aja antara A 6 50 00-nya. Dipisahkan dulu dengan delimited. Oh, iya, betul. Nah, saya juga nggak tahu pangkat satunya itu buat apa, gitu. Tapi saya yakin ini ada artinya deh. Ini kan juga ada kecepatan ya. Kilometer driven, terus full tipenya eh bensinnya apa gitu. Ini kan mobil ya, kalau nggak salah ya. Cuman saya nggak tahu ya price-nya buat apa gitu.
Ini kayaknya mobil mobil bekas deh. Ya, mobil bekas. eh ya, dan penjualan itu ya. Cuma saya nggak tahu angka satunya positif apa. Gitu. Jadi mungkin dari kak ininya bisa di text to column dulu, dipisahkannya gitu ya. Betul, betul. Nah, ini harganya itu Bayu, saya nggak tahu nih harganya gimana cara bacanya. Ya, 8 itu maksudnya apa, 40 apa? Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira? Ngerti nggak soalnya? Saya soalnya nggak ngerti soalnya. Kan udah terpisah nih, ya. Yang harganya itu 50K atau 0030 di belakangnya ini apa? Misalkan 030 angka di belakang itu juta. Empatnya ini misalkan apa? 01-nya itu apa? Nah, saya nggak tahu artinya sebenarnya. Jadi paling penting ketahui dulu nih kolomnya seperti apa cara baca datanya gitu. Nah, saya nggak ngerti jujur. Ya. Tapi kalau buat misahinnya pakai text to column delimited koma gitu. Nanti digabungkan jadi satu satu kolom lagi gitu. Ya, yang mau diambil misalkan kan ini bisa antara A 6 dan 50 dan 000. Misalkan yang harganya 50, saya nggak tahu ya 50 itu apa maksudnya. Misalkan 50 itu 50 dikali 6 kah? Apa 19 dikali 3 kah? Nah, apakah saya nggak tahu maksudnya kolom ini gitu. Nanti baru dibuat kolom press baru ya, kolom press baru dengan hasil cleaning data tadi dengan delimited gitu. Nah, habis itu temen, baru teman-teman buat buat pivot gitu. Oke, aman nggak sampai sini kira-kira? Aman Kak, jangan dari kampus ya. Nah, eh sama kayak kemana aja eh Kak Ayu. Jadi sebenarnya nggak usah dipakai apa, dia tuh di ini aja, di copy paste aja. Oke, gitu. Oke, ada lagi? Oke, mau tanya di chat aja. Oke, boleh, emang nggak? Tapi kalau di luar atau kerjaan banget dan saya disuruh kerjain, saya bilang saya bakal tolak ya teman-teman. Kemarin ada juga yang minta kerjain, Kak, kerjain dong. Ternyata Mas, udah oh kerjanya di bidang ini. Dan ya kalau udah kerjaan teman-teman tuh udah tanggung jawab teman-teman. Tapi saya paling bantu, oh pakai rumus ini gitu. Kak, boleh dong bantu kerjain gitu nggak? Nah, itu berarti teman-teman udah ini ya. Biarpun kita ada fitur chat, maksudnya jangan diakalin dengan ini ya. Kemarin ada juga tuh teman-teman kalau nggak salah di asuransi disuruh pivot digabungin gitu. Jadi bilang ini di pivot nanti digabungin gimana kak boleh di ini nggak? Nah itu banyak banget database-nya gitu. Seharusnya kan data kerjaan tuh ke data kantor yang seharusnya nggak bisa di-share kan ke orang lain. Ya, saya jadi tahu kan data nasabahnya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi nanti di-share aja gitu. Kalau misalnya teman-teman ada persoalan, cuman saya lebih ke instruksinya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan disuruh saya praktikin atau kerjainnya, nah itu ya yang masih belum bisa dilakuin. Apalagi kalau misalnya teman-teman di apa ya di tes gitu. Nah itu ya itu saya bakalan bilang wah nggak bisa gitu. Nah itu bisa sama.
blok data yang banyak dulu terus di insert biasanya kolom bakal tambah. Oke, thank you. Ada lagi? Thank you buat Kak Ayu. Oke, ada teman-teman yang lain? Oke, aman ya. Baik. Oke, kalau aman saya stop-share dulu. Buat teman-teman boleh di-chat lagi kalau teman-teman, nge-chat dan masih belum ini gitu ya, saya masih oke di CRM-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada apa-apa boleh di-chat lagi, di-rechat lagi aja gitu ya, tiap 1 jam atau tiap 1 kali 24 jam. Oke, selama lembar pertemuan ini terima kasih buat teman-teman ya. Nanti kalau ada pertemuan tambahan dan sebagainya, saya kabari teman-teman di grup langsung. Dan nanti teman-teman bakal gabung ke grup pejuang karir. Di situ ada info loker dan sebagainya. Maksudnya info beasiswa buat teman-teman yang masih kuliah. Saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Makasih buat Nadira.